Pemirsa yang budiman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Hanifiyah Hezani dari SMP 2 Tebing kelas 73. Pada kesempatan berbahagia kali ini, saya akan menyampaikan tentang mengenal sampah organik dan non-organik, dari sumber hingga cara mengolahnya. Sebelum saya menyampaikan banyak hal terkait sampah organik dan non-organik, marilah bersama kita lihat video tentang kondisi sampah di sekitar kita. Data dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620.000 ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang di tanah ataupun dikubur, yang akhirnya sampai ke laut. Pemirsa yang budiman, demikianlah kondisi sampah di Indonesia. Sungguh memprihatinkan ya. Sampah organik dan non-organik merupakan dua jenis sampah yang berasal dari sumber berbeda. Sampah organik bersumber dari organisme hidup, sementara sampah anorganik dari benda mati. Sampah organik lebih mudah terurai. Sampah organik dan non-organik merupakan dua jenis sampah yang berasal dari sumber berbeda, sehingga keduanya memiliki cara pengolahan yang juga berbeda. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik atau non-organik sangat sulit terurai. Bahkan ada beberapa jenis yang membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk terurai sepenuhnya. Memisahkan dan mengelola sampah organik dan non-organik perlu dilakukan. Hal ini juga dapat berpengaruh dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perbedaan sampah organik dan non-organik. Untuk dapat memahami lebih jelas, saya akan menunjukkan video perbedaan sampah organik dan non-organik. Selamat menyaksikan. Sampah merupakan permasalahan di kehidupan manusia sejak lama. Jumlah sampah terus meningkat. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah dikelompokkan menjadi dua, yakni sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan serta berbagai produk olahan yang merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, tambah perkebunan dan kotoran hewan juga dikategorikan sebagai sampah organik. Jenis sampah ini dapat terurai secara alami tanpa perlu tambahan bahan kimia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar. Yang diproses sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses peleburan. Pemirsa yang budiman, setelah menyaksikan video tadi, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan perbedaan sampah organik dan non-organik. Untuk dapat memisahkan sampah organik dan non-organik, tentu Anda harus dapat membedakan keduanya. Berikut ini adalah perbedaan dari sampah organik dan non-organik yang harus Anda ketahui.
1. Perbedaan sumber. Sampah organik dan non-organik memiliki sumber yang berbeda. Sampah organik dihasilkan oleh organisme hidup. Sebaliknya, sampah non-organik merupakan produk dari organisme tidak hidup dan merupakan hasil dari campur tangan manusia. 2. Perbedaan kandungan. Sampah organik memiliki kandungan karbon dan ikatan hidrogen. Sampah organik juga terdiri dari organisme hidup atau pernah hidup dan memiliki komposisi yang lebih kompleks dari sampah non-organik. Di sisi lain, sampah non-organik tidak mengandung karbon sama sekali. Sampah ini terdiri dari materi yang tidak hidup dan memiliki karakteristik seperti bahan mineral. 3. Perbedaan ketahanan panas. Sampah organik dapat terdampak dan terbakar secara alami saat terkena panas. Lain halnya dengan sampah non-organik yang tidak dapat terbakar secara alami. 4. Perbedaan reaksi. Penelitian menunjukkan bahwa sampah atau limbah organik memiliki laju reaksi lebih lambat dan tidak dapat membentuk garam. Sebaliknya, sampah non-organik memiliki laju reaksi lebih cepat dan mudah membentuk garam. Contoh-contoh sampah organik dan non-organik. Contoh-contoh sampah organik dan non-organik adalah sebagai berikut. 1. Contoh sampah organik. Sisa masakan, buah-buahan yang membusuk termasuk kulitnya, karton, dan kertas. 2. Contoh sampah anorganik. Kaleng aluminium, styrofoam, kertas kaca, logam, sendok, peralatan masak, hiasan, dan lain-lain. Kemasan plastik, kaca, dan keramik. Pengolahan sampah organik dan non-organik. Perbedaan karakteristik antara sampah organik dan non-organik membuat keduanya juga memerlukan cara pengolahan yang berbeda. 1. Cara mengelola sampah organik. Cara mengelola sampah organik relatif mudah karena dapat terurai secara hayati. Selain dibuang melalui tempat pembuangan akhir (TPA) atau didaur ulang, sampah organik juga dapat dibakar. Namun, cara pembakaran tidak disarankan karena dapat menghasilkan asap beracun. Cara terbaik untuk mengelola sampah organik adalah dengan mendaur ulang, seperti sampah karton, dus, dan produk kertas lainnya digunakan kembali atau dijadikan bahan baku kertas. Sisa makanan dapat digunakan sebagai makanan hewan. Sampah organik juga dapat diolah menjadi pupuk kompos. Selain itu, sampah organik juga dapat dikelola untuk produksi biogas. Cara-cara di atas juga dapat menjaga lingkungan menjadi lebih bersih dan aman. Untuk memberikan gambaran kepada kita, saya akan menunjukkan salah satu pengolahan sampah organik menjadi bernilai ekonomis. Yuk kita saksikan. Sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, daun yang ada di sekitar rumah direndam dengan air selama 2 hari. Setelah terurai, rendaman sampah organik ini siap diproses menjadi gas metan dan pupuk organik. Demikianlah video yang menunjukkan bagaimana sampah organik yang menghasilkan gas metan yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Sungguh luar biasa ya. Pemirsa yang budiman, berikutnya adalah pengolahan sampah non-organik. 2. Cara mengelola sampah non-organik. Untuk mengelola sampah non-organik, Anda tidak disarankan membuangnya sembarangan, membakar atau menguburnya di tanah. Cara-cara tersebut hanya akan mencemari lingkungan. Beberapa cara mengelola sampah non-organik yang lebih ramah lingkungan adalah seleksi sampah yang dapat digunakan kembali. Misalnya,
Toples bekas selai dapat dijadikan tempat pensil atau penyimpanan bahan makanan lain. Pisahkan sampah non-organik berdasarkan jenisnya dan salurkan atau buang melalui pemulung atau bank sampah yang tersedia. Sampah non-organik seperti kaca, fiberglass, plastik, ban, dan komponen aluminium dapat dibawa ke pabrik produksinya masing-masing untuk diolah kembali menjadi produk baru. Berikut saya perlihatkan kepada pemirsa salah satu video pengolahan sampah non-organik yang sangat indah, yakni pembuatan bunga dari plastik bungkus sabun cair. Yuk kita saksikan videonya.
sampah organik dan anorganik untuk melindungi lingkungan. Pemirsa yang budiman, yuk kenali manfaat sampah organik dan anorganik berikut agar kita turut berkontribusi dalam memanfaatkannya dengan lebih baik. 1. Dijadikan pupuk kompos. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. 2. Dijadikan bahan kerajinan. Sampah anorganik seperti kemasan deterjen, sampo, atau barang-barang lain yang terbuat dari plastik ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan. 3. Digunakan kembali reusable. Sebagian besar sampah anorganik membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai. Nah, mengapa tak coba memanfaatkan sampah anorganik ini menjadi sebuah benda yang lebih berguna? Sebagai contoh, botol kaca adalah jenis sampah yang sulit untuk terurai. Agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir, gunakan botol kaca sebagai vas bunga atau pot bunga. 4. Diubah menjadi media tanam. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sampah anorganik sejatinya bisa digunakan kembali, reusable. Dengan kata lain, meskipun tidak bisa didaur ulang, kita tetap bisa menyulapnya jadi benda yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini Anda dapat memanfaatkan sampah anorganik seperti botol plastik menjadi media tanam. Artinya Anda tidak perlu membeli pot lagi jika ingin menanam tanaman. Cukup memanfaatkan botol plastik atau sampah plastik jenis lainnya yang sekiranya mumpuni untuk dijadikan pot tanaman. 5. Bahan biogas dan listrik. Manfaat sampah organik dan non-organik. Hasil dari rumah tangga yang paling menarik adalah diolah menjadi bahan biogas dan listrik. Akan tetapi, pengolahan sampah untuk menjadi bahan biogas dan listrik harus melalui riset oleh tenaga profesional terlebih dahulu. Demikianlah laporan saya tentang sampah organik dan non-organik. Sampai bertemu di channel YouTube saya Hani and Furqan Official dengan video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.